Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Halo bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan mendengarkan lagi ceramah dari Habib Bahar yang terbaru. Mudah-mudahan Habib Bahar kita doakan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung saja ke videonya ya teman-teman dulu. Wal mi'raj fil manam. Rasulullah itu Isra Mi'raj bukan dalam keadaan sadar, cuma ruhnya saja. Itu berdasarkan berpatokan hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang kami ambil adalah Rasulullah Isra Mi'raj bil jasad war ruh, dengan jasad dan juga ruh. Makanya di situ Allah memakai lafaz abd. Abd itu hamba yang utuh. Maksudnya apa hamba yang utuh? Manusia yang utuh. Ra'ayar abi alatil ain, sami ayasma'u bi alatil udhun, takallama yatakallamu bi alatil lisan, syaqa bi alatil galab, masya yamshi bi alatil rijlin. Hamba yang utuh adalah hamba yang melihat pakai alat mata, mendengar pakai alat telinga, berbicara pakai alat lidah, menyentuh pakai alat tangan, merasa pakai alat hati, berjalan pakai alat kaki. Itu namanya hamba yang utuh. Kalau cuma ruh saja, bisa nggak melihat pakai mata? Nggak bisa. Nah, kalau Rasulullah Isra Mi'raj cuma ruhnya saja, itu ayat akan berbunyi subhanalladzi asra bi ruhi. Sebaliknya, kalau Rasulullah Isra Mi'raj cuma jasad tanpa ruh, bisa disebut hamba yang utuh nggak? Bisa nggak dia melihat pakai alat mata walaupun matanya ada? Enggak kan? Nah, itu kalau jasad saja tanpa ruh, ayatnya akan berbunyi subhanalladzi asra bimayyitihi, mayat, jasad tanpa ruh. Paham? Nah, di situ pakai lafaz abad, maksudnya hamba yang utuh. Berarti apa? Rasulullah Isra Mi'raj yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, jasadnya, ruhnya berjumpa. Ro'a azizul wahab bila hijab, berjumpa langsung dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang, saudara-saudara. Bahkan ulama-ulama itu saling berdebat. Apa berdebatnya? Mana yang lebih mulia? Rasulullah, apa sendalnya Rasulullah, sendalnya Nabi Muhammad, ataukah malaikat Jibril, ruhullah? Jibril tidak bisa berjumpa langsung dengan Allah, tapi Nabi Muhammad bahkan sendalnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sendal itu menjadi mulia? Padahal sendal itu hanya kulit biasa. Alam taro jildal haqira mugabbalan bithagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian melihat, tidak pernahkah kalian tahu kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai, kulit itu dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul ayat suci Al-Quran. Saya kasih contoh. Saya punya kambing, saya potong kambing, saya kulitin, saya ambil kulitnya, saya belah dua. Saya tanya, sama nggak kulitnya? Sama nggak? Dari hewan yang sama nggak? Dari kambing yang sama nggak? Nah, kulit yang ini, yang satu ini, saya bikin dompet. Ketika saya bikin dompet, saya buang, boleh nggak? Jawab, boleh nggak? Saya lempar, saya taruh di tempat sampah, saya ludahi, saya hinakan. Nyentuhnya harus pakai wudhu. Saya taruh belakang, saya bakar. Yang satu lagi, saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Boleh nggak taruh di bawah? Boleh. Boleh dihinakan? Boleh nyentuhnya nggak pakai wudhu? Harus nyentuh pakai wudhu. Harus dimulia, diagung, ditaruh di atas tempat yang tinggi, bawanya pakai ahlak, bawanya pakai sama nggak kulitnya? Sama kulitnya. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan karena yang satu tadi menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa? Al-Quran. Nah, kita ini ibarat kulit yang nggak ada harganya. Siapa Al-Qurannya? Nabi Muhammad SAW. Sama seperti sendal Nabi, kulit biasa, tapi sendal itu menjadi mulia karena menempel di kaki yang mulia, itu kakinya baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Lanjut. Subhanalladzi asra bi abdihi, terus stop. Lain
Lailan. Di sini ini kebanyakan masyarakat apa santri? Masyarakat ya, jarang ada santri. Sebagian santri. Baik. Saya mau jelasin bagaimana ini. Lailan itu isim nakiro. Lailan isim apa? Jawab semua, walaupun yang nggak tahu ikuti saja, nanti lama-lama kalian tahu. Lailan itu isim nakiro. Isim nakiro tak dengan tanda tanwin di belakang. Isim ma'rifat dengan tanda alif lam di depan. Saya kasih contoh. Al baitu. Jawab, nakiro apa ma'rifat? Al baitu dengan baitun itu artinya nggak sama. Al baitu, rumah itu, berarti oh itu rumahnya Tengku Fulan, itu rumahnya warna putih, rumahnya 2 tingkat, jendelanya begini, rumahnya begini, rumahnya begini, ketahuan, paham? Kalau baitun, rumahnya siapa, bentuknya bagaimana, adanya di mana, paham? Jadi nggak jelas. Kalau makrifat itu jelas. Nah, di sini pakainya lailan, bukan al-lail. Kalau al-lail berarti jelas Rasulullah Isra Mi'raj selama 1 malam penuh. Karena al-lail artinya 1 malam. Di situ pakai lailan. Para ulama mengatakan apa maknanya? Bimakna taklil fi muddatil Isra. Maknanya adalah penyedikitan daripada waktu malam. Berarti Nabi Muhammad Isra bukan 1 malam penuh. Bisa jadi hanya 1 jam, bisa jadi 1 menit, bisa jadi 1 detik. Wallahu a'lam. Intinya Nabi Muhammad Isra bukan 1 malam penuh. Artinya itu penyedikitan daripada waktu malam. Paham? Paham? Lanjut. Sama-sama. Ayo, tahu. Anggap saya nggak ceramah, anggap saya lagi ngajar. Saya kalau lagi ngajar gini. Ya, nanti ceramahnya bisa ini baru bau saya ceramah nanti. Lanjut, minal. Yang keras, minal. Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Apa itu Masjidil Haram? Masjidil Haram adalah masjid yang begitu luar biasa. Masjid yang begitu agung. Sampai-sampai dikatakan dalam Al-Qur'an, inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkatil mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama, masjid pertama yang Allah letakkan bagi umat manusia itu adanya di Ka'bah, itu adanya di Makkah. Nah, dalam hadis Rasulullah berkata, "Shalatun fi masjidi hada afdal min alfi shalatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram. Shalatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi shalatin fi ma siwahu." Sholat di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, sholat di Masjid Nabawi itu lebih utama, lebih mulia daripada 1000 kali sholat dibandingkan masjid yang lain. Contoh, kalian sholat maghrib di masjid ini, 1 maghrib itu sama seperti 1000 maghrib di Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Jadi kalau sholat di sini maghrib sekali sama seperti 100.000 kali maghrib di Masjidil Haram. Makanya kalau ada rezeki pergi umroh, betul? Pergi umroh, sholat di sana yang khusyuk, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu adalah tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Qala Rasul, la tusaddur rihal illa ila 3 masajid. Masjidil Hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Itu dalilnya. Kata Rasulullah, tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke 3 masjid. Masjidku ini Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang ada di Syam, yang ada di Palestina sekarang. Al-Aqsa adalah tempat kelahiran para nabi, tempat kelahiran para rasul. Al-Quds adalah simbol kesucian. Al-Quds adalah simbol keberanian. Al-Quds adalah simbol perjuangan. Al-Quds
yang selama hampir 75 tahun diperjuangkan oleh umat Islam Palestina, saudara-saudara kita yang ada di sana. 75 tahun mereka memperjuangkan Al-Quds agar ada suara azan di Masjid Al-Aqsa, agar ada orang-orang yang sujud, karena Al-Aqsa sekarang dikuasai oleh Zionis Israel laknatullah dan para negara-negara pendukungnya. Oleh karenanya saudara-saudara, kita sebagai orang mukmin, kalau kita merasa biasa-biasa saja dengan penindasan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, tidak pantas kita disebut umat Islam, nggak pantas kita disebut kita disebut orang yang beriman. Sebagaimana dalam hadis, masalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idza ishtaka minha udhun tada'a sa'irul jasad lis-sahri wal humma. Perumpamaan orang mukmin bagaikan satu jasad, satu tubuh. Kalau ada sebagian anggota tubuh yang merasa sakit, maka seluruh anggota tubuhnya merasakan sakit. Saudara-saudara, air mata rakyat dan masyarakat Palestina itu adalah air mata kita. Kalau kita memang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Air mata mereka air mata kita, darah mereka darah kita. Mereka yang kehilangan anak istrinya sama seperti kita kehilangan anak istri kita. Mereka yang anak-anak yatim kehilangan orang tuanya sama seperti anak-anak kita kehilangan kita, anak-anak kita yatim. Mereka yang kehilangan harta bendanya sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Penderitaan mereka, penderitaan kita harus kita rasakan. Saudara-saudara, kalian bayangkan 75 tahun mereka dijajah. Tapi kemarin saudara-saudara, ketika Hamas menyerang Israel yang menyebabkan ratusan tentara Israel meninggal, dunia barat, Amerika, Inggris, Jerman, Prancis langsung menuduh Hamas sebagai teroris. Hei negara-negara barat, hei Amerika, hei Israel, Prancis, Jerman, Inggris, dan kalian para sekutu-sekutu Amerika dan Israel. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menyaksikan tadi ceramah dari Habib Bahar bin Smith. Semoga kita doakan Habib Bahar sehat selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga yang nonton juga sehat selalu. Semoga ya kita semuanya dalam keadaan sukses, murah rezeki dan lainnya, amin ya rabbal alamin. Semoga ya intinya kita berdoa sama-sama, guru-guru kita sehat selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan nanti apa yang khususnya untuk nanti di tanggal 14 Februari, semoga semuanya dilancarkan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di next video selanjutnya.